Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa ya. Ibu minta Rudi, silakan pimpin doa. Silakan Rudi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Rudi. Baiklah, Ibu langsung saja pembelajaran hari ini. Ya, kita langsung kepada materi. Ibu akan share screen materi kita hari ini. Mohon diperhatikan. Baik ya. Kita lihat hari ini kita akan mempelajari tentang cerita imajinasi. Baik, selanjutnya di sini ada kompetensi dasar yaitu titik 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, ini adalah arah pembelajaran kita hari ini. Kemudian, ya, indikator pencapaiannya, 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik sebuah cerita. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik sebuah cerita imajinasi yang dibaca didengar. 4.3.1 peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks narasi, cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita. Nah, diharapkan setelah belajar ada 2 hal penting yang akan kalian kuasai, yaitu pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hal-hal pokok berupa tokoh, penokohan, latar, alur pada teks cerita fiksi yang dibaca dan didengarkan. 2. Peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks cerita fiksi yang dibaca dan didengarkan dengan bahasa sendiri, dengan tepat dan didasari sikap jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini arah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan setelah belajar ada 2 hal penting ini yang kita kuasai. Apakah jelas yang Ibu sampaikan? Jelas, Bu. Jika sudah selesai, nanti tolong dipresentasikan. Kelompok 1, Ibu minta perwakilannya Adelia untuk membacakan hasil diskusinya. Adelia, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Apakah Adelia siap untuk mempresentasikan untuk yang pertama? Insya Allah siap, Bu. Oke, baik. Kan dibacakan? Yang lain simak ya. Jawaban hasil diskusi. 1. Pina terus-menerus menasehati adiknya yang terus membangkang dan tidak mendengarkannya. Yang B. Berusaha menolong adiknya meskipun tidak pernah mendengar perkataannya. Jawaban nomor 2. Latar cerita imajinasi tersebut adalah di desa dan tempat peternakan. Nomor 3, sepasang penyihir. 4, jenis alur cerita tersebut adalah alur maju. Sudut pandang yang digunakan. Nomor 5 adalah sudut pandang orang ketiga. Amanat atau pesan dari cerita tersebut adalah jangan pernah sombong terhadap kelebihan yang dimiliki. Di sebuah desa yang damai, hiduplah 2 saudari kembar yang bernama Pino dan Pina. Pino dan Pina memiliki 2 sifat yang berbeda. Pino memiliki sifat sombong, sedangkan Pina memiliki sifat baik hati. Pada suatu hari, Pino hendak memamerkan kekuatan sihirnya. Nah, padahal Pina selalu melarangnya. Pino hendak mengubah kaca menjadi batu, namun kekuatan mantra Pino berbalik ke dirinya sendiri dan alhasil dialah yang menjadi batu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Nanti kita dengarkan masukan atau saran dari teman yang lain. Ya, sebentar Ibu akan share hasil jawabannya yang tepat bagaimana ya. Ini adalah soalnya ya. Berdasarkan teks imajinasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah kelihatan di layar gawai kalian? Oke, Bu, udah kelihatan. Ya.
Tidak apa. Baik, lanjut ya. Di sini tadi sudah Ibu sampaikan soal diskusi kelompoknya. Alhamdulillah kelompok Adelia sudah menjawab dengan baik menurut Ibu ya. Sudah sesuai dengan apa yang diminta di dalam soal. Nah, Ibu ulangi lagi soalnya di sini. Berdasarkan teks imajinasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Bagian cerita yang membuktikan bahwa tokoh Pina mempunyai sifat baik hati. Ya, kutipan tersebut adalah nomor 2, berdasarkan identifikasimu, latar tempat pada kutipan cerita tersebut berada di titik-titik. Nomor 3, tema dari cerita tersebut adalah nomor 4, jenis alur atau tema tersebut adalah nomor 5, sudut pandang cerita tersebut adalah nomor 6, pesan moral cerita tersebut adalah titik-titik. Oke, berdasarkan hal tersebut ya, kita lihat kunci jawabannya ya di sini. Oke, ini kunci jawaban dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, sepertinya jawaban kelompok Adelia sudah baik ya, begitu juga dengan Bening bisa menyesuaikan ya. Jadi Ibu rasa hasil diskusi kelompoknya sudah baik, kalian sudah bisa menentukan struktur ya, struktur intrinsik yang ada di dalam cerita Sang Penyihir. Baik, berdasarkan jawaban di sini, apakah kalian sudah paham maksud dari cerita Sang Penyihir? Halo? Sudah, Bu. Yang lain? Sudah, Bu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, ya, bagus. Selanjutnya di kegiatan berikutnya kalian melakukan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok itu kalian melakukan 2 hal. Pertama, menentukan unsur intrinsik dan kedua menceritakan kembali. Kemudian ketua kelompok atau perwakilan ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok telah kalian lakukan. Nah, dari rangkaian pembelajaran tadi, coba siapa yang mau menuangkan perasaannya sesuai dengan arahan Ibu tadi ya. Yang nomor 1, siapa yang mau membaca kan jawabannya atau mengemukakan pendapatnya? Silakan. Adelia? Materi apa yang kamu pelajari hari ini? Materi yang kami pelajari hari ini yaitu 1, unsur cerita fantasi, 2, unsur intrinsik cerita, dan yang ketiga menceritakan kembali teks cerita. Iya, bagus. Terima kasih Adelia. Kemudian yang nomor 2, manfaat apa yang kamu dapat? Silakan. Siapa yang ingin menjawab? Randy atau Dava? Saya, Bu. Ya. Oke, siapa itu? Aku, Bu. Bening ya? Iya, Bu. Ya, silakan Bening. Apa manfaat yang kamu dapat dari materi tersebut? Saya memperoleh pengetahuan tentang unsur teks cerita sehingga membaca cerita saya paham unsur-unsur yang terdapat dalam cerita. Ya, jadi kepunya manfaatnya yaitu kamu bisa paham unsur-unsur ceritanya. Ya, bagus. Sudah? Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Jadi, alhamdulillah kalian sudah menyampaikan apa yang kalian rasakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya. Materi apa yang telah dipelajari, manfaatnya, sikap positifnya, dan apa saja yang telah kita lakukan tadi. Terima kasih partisipasinya ya. Semoga refleksi ini bisa memberikan pembelajaran berikutnya agar terlaksana lebih baik ya. Baik, selanjutnya di sini Ibu lanjutkan. Nah, untuk evaluasi, perhatikan semuanya. Di sini Ibu akan mengirimkan tautan link evaluasi melalui Google Form. Tautan link ini akan Ibu kirim melalui WA grup kelas daring kita. Di pelajaran kita berdoa kembali. Seperti biasa, silakan Rudi untuk memimpin doa kita. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Pembelajaran telah berakhir. Terima kasih partisipasi kalian. Silakan kembali ke rumah masing-masing ya. Hati-hati di jalan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat.